Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 18 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu, dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, apakah hati kita tanah yang baik? Saudara-saudari terkasih, seorang pendidik pernah berkeluh kesah. Bagaimana mungkin kita mengajarkan hal yang sama, materi yang sama, metode yang sama, di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, namun menghasilkan hasil yang berbeda? Mendidik manusia memang tidak sama dengan menghasilkan suatu sajian. Perbedaan hasil didikan sangat dipengaruhi oleh daya tangkap dan karakter orang yang dididik. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengungkapkan hal yang serupa dalam perumpamaan mengenai seorang penabur yang menyebarkan benih-benihnya. Oleh penabur yang sama, dengan benih yang sama, dengan cara dan waktu yang sama, tetapi hasilnya akan tergantung di mana benih itu akan jatuh dan tumbuh. Kenyataan, ada berbagai kondisi lahan di mana benih jatuh akan ada perbedaan hasil yang muncul. Demikianlah sabda Allah juga ditaburkan kepada kita masing-masing. Mungkin dan seperti apa hasilnya, sangat tergantung pada hati dan kehendak dari kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Amsal dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sebab dalam Injil Matius dikatakan, dan dari hati timbul segala pikiran jahat. Saudara-saudari terkasih, ini menunjukkan bahwa kondisi hati memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Apa yang terjadi dengan hidup ini sangat bergantung pada apa yang ada di hati. Dan gambaran hidup yang sekarang sedang kita jalani adalah juga cerminan hati kita. Jika hati kita bersih, jalan hidup kita juga akan bersih. Jika hati kita penuh sukacita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu juga dengan sukacita. Tetapi apabila hati kita pahit, maka jalan yang kita tempuh pun akan diwarnai dengan kepahitan. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menggambarkan hati manusia sebagai tanah. Ada yang berbatu-batu, tanah di pinggiran jalan yang keras, tanah yang penuh semak duri, tetapi juga ada tanah yang subur. Tanah di mana benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan akan berbuah lebat. Meskipun sama-sama mendengar firman Tuhan, dampaknya terhadap masing-masing orang berbeda, sangat tergantung pada kondisi tanah hati mereka. Jika mereka mendengar firman tetapi hati keras dan berbatu, firman Tuhan tidak akan berarti apa-apa dalam hidup mereka. Hati dikategorikan sebagai tanah yang baik apabila ia dalam keadaan yang bersih. Tidak ada kebencian, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, dendam, atau ambisi-ambisi duniawi. Sekalipun kita rajin datang ke ibadah dan mendengarkan khotbah berkali-kali, tetapi jika hati kita belum beres dari hal-hal seperti rasa benci, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, dendam, dan ambisi lain-lain, maka firman Tuhan itu tidak akan berdampak dalam hidup kita. Benih firman yang tertanam di hati yang baik pasti tumbuh dan berbuah lebat. Saudara-saudari terkasih, adakah hati dan hidup kita sungguh menjadi lahan yang baik bagi sabda Allah? Daud dalam doanya berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku,
dan kenalah pikiran-pikiranku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami dan berkatilah kami, agar hati kami seperti tanah yang baik, sehingga benih firman yang diperdengarkan bagi kami akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.